Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi dengan saya Kevin. Jadi di hari ini kita akan membahas news update yang terjadi di hari kemarin ya. Jadi kita akan melihat apa sih yang terjadi di hari kemarin dan juga nanti ke depan di hari ini atau besok. Nah, kita langsung mulai aja seperti biasa. Jadi kita akan memulai dari yang namanya indeks. Apa sih yang terjadi di tadi malam di indeks Amerika Serikat? Jadi di bursa ekuitas Amerika Serikat itu kemarin turun ya rata-rata karena kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi global. Jadi di sini dia mengurangi selera si investor untuk aset beresiko dan Wall Street ini bersiap untuk data inflasi yang akan dirilis di malam nanti di bulan Juni. Nah, di sini kalau kita lihat Dow Jones Industrial Average itu ditutup turun 0,62% menjadi di angka 30.981. Lalu S&P 500 turun 0,92% menjadi 3.818. Dan juga kalau kita lihat di Nasdaq Composite ini turun 0,95% di angka 11.264. Jadi di sini kita lihat investor ini pada sesi Selasa ini dia menghindari aset beresiko seperti saham ya, demi safe haven seperti US Treasury dan juga dolar. Nah, jadi di sini kalau kita lihat imbal hasil US Treasury 10 tahun turun sekitar 1 basis menjadi di angka 2,98%. Oke, jadi untuk berjangkanya itu masih mengalami kenaikan sedikit karena ini kita lihat update harga di pagi ini. Nah, kalau untuk saham, kalau Bapak Ibu ingat 2 hari yang lalu saya ada merekomendasikan di Visa. Jadi kalau kita lihat di Visa ini mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat di sini untuk analisa teknikalnya, zona resisten pertama di angka sekitar 206,2 ini sudah di break, artinya bisa mengalami kenaikan ke angka sekitar 220. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mau invest di Visa untuk short term, Bapak Ibu bisa mengambil Visa. Tapi kita lihat dulu data inflasi yang terjadi nanti malam. Nah, untuk di komoditas seperti di emas ya, kemarin ini dia jatuh ke level terendah 9 bulan terakhir, tertekan ya karena rally dolar yang berkelanjutan. Jadi di sini investor menantikan masih untuk invest di emas ini menantikan data inflasi Amerika yang akan dirilis malam ini. Nanti kita akan melihat apakah itu akan mendorong Federal Reserve untuk memperkuat sikap agresifnya pada kebijakan moneter. Jadi kalau kita lihat di sini harga emas di pasar spot itu turun 0,22% di angka 1.728. Lalu untuk emas berjangka Amerika Serikat itu turun 1.722 dolar per barelnya. Jadi emas berjangka Amerika Serikat di sini kalau kita lihat turun mencapai di level terendahnya. Bagaimana untuk analisa teknikalnya? Jadi kalau kita lihat gold tadi ya, itu harganya sempat mencapai di angka sekitar 1722, tapi di sini dia kembali naik ke sekitar 1728. Nah, kalau untuk analisa teknikal, kita mungkin bisa melihat kalau harga break di atas 1728, kita bisa siap-siap mengambil posisi buy. Tapi kalau break di bawah 1722, kita bisa mengambil siap-siap posisi sell. Tapi ini tergantung juga kalau sekarang kalau yang saya lihat masih terjadinya kondisi sideways dan juga kita menunggu data inflasi yang akan dirilis nanti malam. Nah, kalau untuk nanti malam Bapak Ibu saya rekomendasikan untuk tidak masuk ke gold terlebih dahulu. Oke, untuk forex. Nah, kalau di forex ini beragam. Jadi untuk Australian dollar, GBP dan Canadian dollar ini menguat terhadap USD, tapi Euro, New Zealand, Swiss franc dan Japanese yen masih melemah. Jadi kalau kita lihat untuk analisa forex apa sih yang akan terjadi di hari ini di Euro USD, untuk jangka pendek kalau kita lihat Euro USD ini masih di zona sideways. Ya, dia ada tertahan di level support 0,99980, di mana kalau saya lihat konfirmasinya di sini dia membentuk zona sideways dulu untuk mengakhiri tren turunnya. Tapi kalau kita lihat di jangka panjangnya
Oke, kalau di jangka panjangnya untuk Euro USD. Nah, kalau ini nanti untuk GBP USD, jadi kalau Euro USD seperti apa? Oke, jadi kalau kita lihat di Euro USD untuk di time frame daily, nah ini Euro USD di time frame daily, kita bisa melihat adanya level support di sebelah kirinya ya, tapi harga ini agak cukup jauh. Jadi mungkin kita geser lagi untuk biasa dilihat untuk weekly-nya. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat adanya zona support di sini yang menahan level harga si Euro USD ya. Kalau misalnya zona support ini ditekan lagi turun ke bawah, mungkin dia akan pindah ke paling bawah lagi di sekitar 0,86010. Tapi kalau kita lihat di sini karena zona support ini masih fresh, jadi zona support ini masih fresh, kita bisa melihat bahwa harga mungkin akan berbalik ke atas. Tapi Bapak Ibu bisa menunggu konfirmasi untuk Euro USD-nya. Oke, itu Euro USD. Jadi kita akan melihat untuk di Euro USD, jika harga ini menembus di atas level 1.00902, kita bisa mengambil posisi buy jika harga itu sedang mengalami koreksi. Kalau dia break lagi ke bawah, di bawah 0,99980, maka kita bisa mengambil posisi sell pada saat harga koreksi kembali ke atas. Nah, selanjutnya di GBP USD. GBP USD kalau saya lihat, kemarin dia selalu mengalami tren turun ya. Jadi kalau kita lihat di GBP USD, nah posisinya kalau di time frame yang untuk lebih kecil, untuk di 15 menit, ini kita bisa melihat harga sedang mengalami koreksi ke atas ya, mengalami kenaikan. Tapi kalau dia bisa membreak di level harga 1.19131, kita bisa mengambil ancang-ancang posisi buy. Take profit di area 1.20281. Tapi kalau untuk di time frame-nya yang lebih besar, saya masuk ke daily. Nah, level harga masih bisa akan turun ke bawah. Jadi mungkin untuk short term-nya harga akan koreksi ke atas sedikit terlebih dahulu, baru dia bisa turun ke level sekitar 1.15071. Oke, jadi itu untuk forex. Nah, di kripto masih sama, nggak ada perbedaan, jadi Bapak Ibu masih menunggu ya. Lalu di kalender ekonomi di Forex Factory, ini yang akan kita tunggu. Jadi di hari ini Bapak Ibu akan melihat laporan data yang terjadi dari Euro ya. Pertama jam 1.45 siang nanti di Final Core Price Index ya, tingkat inflasi di Prancis akan dilaporkan. Lalu ada di jam 7:30 malam nanti untuk USD ya, dia akan melaporkan Core Price Index-nya juga, tingkat inflasi. Lalu di jam 9 malam ada juga dari Canadian Dollar melaporkan suku bunga yang akan naik atau turun. Lalu juga di jam 10 malam ada press conference-nya. Dan di jam 9.30 ada crude oil investor yang akan dirilis datanya. Kalau misalkan datanya ini semakin besar persediaan minyak, maka harga akan semakin murah. Oke, jadi itu berita yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mungkin cukup berguna untuk Bapak Ibu, semoga ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah subscribe dan juga untuk sudah like. Semoga Bapak Ibu bisa men-share juga ke teman-teman atau ke saudara kerabat masing-masing. Juga untuk di-subscribe, diminta untuk subscribe biar bisa mereka mendapatkan news update-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini aja.
Semoga sukses selalu.